Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Marisapa, jumpa lagi dengan saya Wahyu Andara Usaid pada program Marisapa Beriman. Pada episode kali ini, kita akan mendengarkan ceramah dengan judul Meraih Kebaikan di Dunia dan Akhirat yang dibawakan oleh Huzaifah Al-Ghifari Roboh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukurlahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah ta'adiman li sya'ni wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan yang senantiasa menganugerahkan kepada kita semua berjuta-juta nikmat, yang setiap hari dengan nikmat itu kita nikmati. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga limpahan rahmat yang dicurahkan kepada beliau sampai kepada kita semua yang masih menjalankan ajaran-ajaran dan sunnah-sunnah dari beliau. Perkenalkan, nama saya Huzaifah Al-Ghifari Roboh, mengisi Marisapa Beriman. Maka tema tausiah pada hari ini adalah menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat dengan sholat. Menjadi seorang muslim bukanlah hal yang asing lagi bagi kita semua, bahwa sholat adalah ibadah yang paling agung untuk dilaksanakan. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Persaksian kita yang menyatakan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, sholat merupakan lebih pembuktian daripada syahadat. Orang yang tidak sholat berarti dia tidak melakukan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, orang yang tidak sholat berarti dia telah berbohong terhadap persaksiannya. Tentu saja di antara kita semua tidak ada yang mau dianggap sebagai orang yang telah berdusta. Jika begitu, mengapa masih ada yang di antara kita yang berani untuk meninggalkan sholat? Masih ada yang lalai dalam sholatnya. Rasulullah SAW sempat berwasiat sebelum beliau kembali ke rahmatullah. Beliau berwasiat, as-salata wa ma malakat aimanukum. Perhatikanlah sholat, dan perhatikanlah hak-hak terhadap budak milik kalian. Penonton sekalian, tahukah kita siapa yang menyuruh kita sholat? Jangan sampai kita lalai dalam sholat karena kita tidak mengetahui siapa yang menyuruh kita sholat. Yang menyuruh kita sholat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hafidhu 'ala shalawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Dan jagalah sholat yang 5 waktu, dan jagalah sholat wusta, yaitu sholat pertengahan, yaitu sholat asar, dan berdirilah terhadap Tuhanmu, terhadap Allah dengan dalam keadaan khusyuk. Quran surat Al-Baqarah ayat 238. Mungkin terasa berat bagi kita semua untuk menjalankannya. Namun marilah kita sama-sama merenungi bahwa yang menyuruh kita salat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tuhan yang memiliki surga dan neraka, dan Tuhan yang suatu saat kelak akan menanyakan kepada kita tentang apa yang telah kita perbuat dengan semua larangan dan perintah darinya. Dan yang terpenting, dia adalah Tuhan yang terus menganugerahkan kepada kita nikmat-nikmat yang setiap hari kita nikmati. Maka pantaskah diri kita yang lemah dan hina ini, diri kita yang selalu menikmati nikmat-nikmat darinya, enggan untuk melaksanakan sholat, enggan untuk pergi ke masjidnya Allah? Maka tahukah kita semua apa yang akan dirasakan oleh mereka yang lalai dalam sholatnya? Suatu ketika Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana keadaan yang akan dirasakan oleh mereka yang lalai dalam sholatnya. Beliau menggambarkan dalam sabdanya, lalu kami datangi seorang laki-laki yang terbaring. Ternyata di atas laki-laki itu ada seorang laki-laki yang memegang batu yang sangat besar. Kemudian batu itu dibanting kepada orang yang terbaring, lalu pecahlah kepala itu. Lalu batu tadi menggelinding, lalu orang yang membantingnya tadi mengambil kembali batu itu. Sebelum dia kembali kepada orang yang terbaring, kepala yang pecah tadi
setelah untuk kembali. Lalu orang yang membantingnya tadi terus melakukannya terus dan mengulang-ulang terus. Jibril berkata, Adapun orang pertama yang akan dipecahkan kepalanya adalah mereka yang mengambil Quran lalu melemparnya begitu saja. Kemudian orang yang tidur sebelum dia sholat. Maka tahukah kita bahwa orang yang lalai dalam sholatnya kelak pada hari kiamat dia tidak akan mendapatkan cahaya dan keselamatan, serta dia akan dikumpulkan dengan Fir'aun. Semua manusia kelak pasti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari alam kubur menuju alam perkumpulan yang sangat besar, yaitu padang mahsyar, tempat di mana matahari sangat dekat dengan kepala kita. Pada hari itu, semua orang yang beriman pasti akan dikumpulkan dengan para nabi dan rasul yang hidup dengan sejaman dengan mereka. Tentulah seorang muslim yang beragama Islam, yang di KTP-nya tertulis bahwa dia beragama Islam, dia sangat berharap dia bisa berada di barisan yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Namun apalah daya, dia sangat berharap dia bisa berada di barisan itu. Namun ternyata dia tidak mendapatkan cahaya dan keselamatan sebagai syarat untuk bisa bergabung dengan barisan yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Namun sebaliknya, dia malah dikumpulkan dengan para pemimpin-pemimpin kekafiran seperti Fir'aun, Qarun, dan Ubay bin Khalaf. Dan terakhir, ternyata dengan dosa besar ini kita masih memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meninggalkan sholat merupakan dosa yang sangat besar, sampai-sampai Rasulullah SAW menganggapnya sebagai pembatas antara kekafiran dan seorang yang beragama muslim. Cukuplah hadis tadi menggambarkan betapa pedihnya siksaan bagi orang yang meninggalkan sholat. Dengan siksaan yang pedih itu, maka kita bisa menyimpulkan bahwa meninggalkan sholat merupakan dosa yang sangat besar. Namun janganlah kita berputus asa. Kita masih memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Tuhan yang pasti akan mengampuni semua dosa kita selagi kita tidak menunda-nunda taubat kita sebelum ajal menjemput kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'ah. Innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, dan Dialah yang Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Quran Surah Al-Baqarah ayat 238. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang ahli dalam sholat. Semoga kita semua bisa diperkumpulkan oleh Allah dengan derajat sholat. Demikian, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.